Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada materi kelas 11 IPS ya, materi tentang sejarah peminatan. Di sini Bapak akan jelaskan tentang materi baru, yaitu tentang hubungan perkembangan paham-paham besar dengan gerakan nasionalisme di Asia Afrika ya. Nah, kompetensinya sendiri yaitu kalian mampu menganalisis hubungan perkembangan paham-paham besar di dunia, yaitu demokrasi, liberalisme, sosialisme, nasionalisme, pan-islamisme, dan gerakan nasionalisme di Asia dan di Afrika. Nah, di sini kompetensi lainnya yaitu kalian mampu menyajikan hasil analisis tentang hubungan perkembangan paham-paham besar seperti demokrasi, liberalisme, sosialisme, nasionalisme, pan-islamisme, dan juga gerakan nasionalisme di Asia dan di Afrika. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu kalian mampu menjelaskan latar belakang, menganalisis hubungan, kemudian kalian menerapkan sifat disiplin dan kerjasama dengan dilandasi sikap menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Nah, oke, kita masuk ke materi ya. Sebelum kita masuk materi, Bapak akan tampilkan peta konsep di sini. Di sini ada paham demokrasi, yaitu lahirnya demokrasi, perkembangan demokrasi, dan juga pengaruhnya, sama seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan juga pan-islamisme. Nah, Bapak akan membagi menjadi 5 kelompok ya. Yang pertama, kelompok pertama tentang demokrasi, kelompok yang kedua tentang nasionalisme, kelompok 3 tentang liberalisme, kelompok 4 tentang paham sosialisme, kelompok 5 tentang paham pan-islamisme. Nah, sebelum kalian masuk ke kelompok masing-masing, Bapak akan sedikit jelaskan tentang berbagai bentuk materi yang akan kalian bahas di dalam diskusi. Nah, foto apakah ini? Ya, ini potret apa kira-kira menurut kalian? Ya, ini adalah potret tentang kegiatan sebelum terjadinya proses pemilihan presiden. Di sini ada kandidat-kandidat calon presiden ya, seperti Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Sandiaga Uno maupun Pak Ma'ruf Amin. Berarti di sini adalah bentuk salah satu penerapan paham demokrasi di Indonesia ya. Nah, apa sih itu ideologi ya? Ideologi. Nah, ideologi itu merupakan gabungan dua kata yaitu idea dan juga logos ya. Dimana idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Sedangkan logos berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi ideologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Nah, konsep demokrasi di sini dapat kita lihat dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Ini dikemukakan oleh Abraham Lincoln ya. Jadi yang disebut demokrasi itu sebenarnya rajanya adalah rakyat sendiri. Karena memang pemimpin-pemimpin yang memenangkan hak demokrasi itu dipilih oleh rakyat itu sendiri. Nah, selanjutnya demokrasi sendiri terbagi menjadi dua kata, yaitu demos yang artinya adalah rakyat, dan yang kedua adalah kratos yang artinya adalah kekuatan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa peranan rakyat adalah pemimpin dari sebuah negara. Nah, selanjutnya pengaruh demokrasi di Asia Afrika sendiri ini sejak tahun 1913 ya. Di Indonesia muncul organisasi Indis Partis atau Sarekat Islam.
yang mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial supaya diberikan kebebasan menyelenggarakan pertemuan politik. Dan ini akan memunculkan DPR versi masa Belanda yang disebut sebagai Volksraad ya. Dengan sistem ini diharapkan rakyat mampu menjadi kritis terhadap negaranya hingga menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri rakyat Indonesia. Selanjutnya nasionalisme ya. Kalian mungkin pernah mendengar atau pernah melakukan kegiatan upacara. Nah, kegiatan upacara itu salah satunya adalah kegiatan menumbuhkan nasionalisme dalam diri masyarakat ya. Nah, nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk kelompok manusia yang memiliki tujuan atau cita-cita yang sama untuk mewujudkan kepentingan nasional. Nah, perkembangan nasionalisme di Asia Afrika sendiri itu aspek politik menghapus dominasi kaum imperialis ya. Yang sosial yaitu penghapusan sistem eksploitasi ekonomi. Selanjutnya yang ketiga aspek budaya itu penghapusan budaya asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Nah, gerakan nasionalisme sendiri itu dilakukan di beberapa daerah. Yang pertama, gerakan nasionalisme di India, nasionalisme di Indonesia, Turki, Jepang maupun Cina. Kemudian menyebar ke wilayah-wilayah Afrika seperti Mesir, Libya, Angola, Afrika Selatan. Ya. Nah, selanjutnya liberalisme. Liberalisme adalah suatu paham atau tradisi politik yang mengusung kebebasan dan persamaan hak bagi setiap individu di dalam masyarakat. Artinya suatu negara dan pemerintahan harus menghormati dan melindungi kebebasan hak setiap warga negara dalam berbagai aspek kehidupan. Ya, di sini ada beberapa pengaruh liberalisme yaitu pengaruh revolusi Prancis yang dilakukan oleh masyarakat Prancis terhadap kekuasaan Raja Louis ya. Kemudian munculnya kaum intelektual modern. Nah, selanjutnya yaitu sosialisme. Sosialisme itu adalah suatu paham gerakan yang menghendaki suatu masyarakat yang disusun secara kolektif dengan tujuan mencapai masyarakat yang bahagia. Jadi paham ini titik beratnya pada masyarakat, bukan pada individu. Nah, tokoh gerakan ini ya pertama kali adalah Karl Marx ya. Muncul partai komunis di beberapa negara ya. Kalau di Asia itu pengaruhnya itu di Cina muncul beberapa partai komunis seperti di PKI di Indonesia, PKC di Tiongkok maupun gerakan komunis di Vietnam. Kemudian perpecahan Korea ya. Korea kita tahu ya bahwa Korea terbagi menjadi dua yaitu Korea Utara dan Korea Selatan ya. Korea Utara menganut komunis sedangkan Selatan menganut liberalisme. Nah, pan-islamisme ya, pan-islamisme adalah sebuah gerakan untuk gagasan untuk menyatukan kaum muslimin kemudian membangun dunia Islam di bawah satu pemerintahan ya untuk mengusir kekuasaan barat dari dunia Islam. Nah, pengaruh pan-islamisme sendiri ini disebabkan oleh kurangnya rasa kekeluargaan di dalam negara-negara Islam sendiri ya. Di sini ada beberapa gerakan ya. Salah satu buah dari pan-islamisme adalah munculnya organisasi Islam seperti organisasi NU, kemudian organisasi Muhammadiyah ya. Oke, demikian materi yang sudah Bapak jelaskan. Kurang lebih Bapak mohon maaf dan Bapak minta kalian duduk berkelompok ya menjelaskan tentang hal-hal yang tadi sedikit yang sudah Bapak bahas. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.